Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Intan Karlina dari Program Pendidikan Matematika bersama kelompok 5. Ada Pak Solihin, ada Tia Ika Widya Astuti, Ruli Alansyah, Maharufai Syarif, Dita Motnika, Nur Hayati, Kamutiara Sani Inayah, dan Pak Gatot Lampito. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Riajeng Kristiani SP. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, saya Ruli Alansyah akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem, rencana, dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya, seperti pelajar atau peserta didik yang menjalankan kurikulum, pihak orang tua peserta didik, guru atau pendidik, maupun pemerintah melalui sekolah maupun dinas pendidikan wajib memahami kurikulum yang sedang diterapkan. Baik, terima kasih. Baik, kesempatan ini saya akan jelaskan mengenai kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan bentuk evaluasi kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013. Adapun karakteristik utama dari kurikulum Merdeka Belajar adalah sebagai pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Dan karakteristik tersebut yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek, pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lantas yang kedua adalah fokus pada materi esensial, sehingga pembelajaran lebih mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Lalu yang ketiga adalah bahwa karakteristik tersebut memiliki fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai bakat minat peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks muatan lokal. Demikian penjelasan mengenai kurikulum Merdeka, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kurikulum Merdeka. Apa sih yang melatar belakangi kurikulum Merdeka ini? Jadi, kurikulum Merdeka dirancang sebagai bagian dari upaya Kemdikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi dan menjadi semakin parah akibat pandemi COVID-19. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca. Kurikulum sangat berpengaruh besar pada pemulihan sistem pendidikan. Peran tersebut berpengaruh pada apa yang diajarkan guru dan bagaimana materi tersebut diajarkan. Karena itu, kurikulum dirancang dengan baik akan mendorong dan memudahkan guru untuk mengajar dengan lebih baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dasar pelaksanaan kurikulum merdeka. Dasar pelaksanaan kurikulum merdeka mengacu pada keputusan Menristek-Dikti nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran atau kurikulum merdeka sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Tujuan kurikulum merdeka. Tujuan yang pertama yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Kurikulum ini menekankan kepada pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, tujuannya yaitu mengejar ketertinggalan pembelajaran.
Kurikulum Merdeka ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti negara maju lainnya, yang mana diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pelajaran. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum ini dibuat sederhana dan fleksibel, sehingga pelajaran akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum Merdeka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan potensi peserta didik pada fasenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Untuk kelebihan yang pertama itu lebih sederhana dan mendalam. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu penerapan kurikulum Merdeka ini membuat murid itu lebih fokus pada pemateri yang esensial dan mengembangkan kompetensi murid. Nah, hal ini bisa dilihat dari penyampaian bahan ajar yang tidak terburu-buru namun mendalam dan bermakna. Yang kedua itu lebih merdeka. Lebih merdeka dalam hal pembelajaran. Murid itu dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi, baik murid maupun guru itu dapat mengajar sesuai tahap pencapaian dan perkembangannya. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Nah, untuk kurikulum Merdeka itu mengenalkan berbagai metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru sesuai dengan kapasitas muridnya. Salah satunya melalui pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, metode ini itu memberikan kesempatan pada murid untuk mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan mata pelajaran seperti masalah lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk kekurangan kurikulum Merdeka. Yang pertama itu dipandang kurang masak dalam penyiapannya. Nah, mengingat kurikulum Merdeka ini baru diresmikan oleh Mendikbudristek itu beberapa tahun yang lalu. Nah, pengkajian dan evaluasi ini kurang lebih mendalam. Nah, agar lebih sempurna atau lebih efektif dan tepat itu akan dilaksanakan lebih mendalam dalam hal kurikulumnya. Yang kedua itu sistem pendidikan dan edukasi yang belum terkonsep secara baik. Nah, jika melihat prosedur pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, itu sistem pengajarannya masih belum membahas dengan rinci mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, minimnya sumber daya manusia dan sistem belum terstruktur. Nah, untuk persiapan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka itu membutuhkan waktu serta kemampuan guru yang mumpuni. Kenapa? Karena dengan diresminya kurikulum Merdeka ini, tentu saja pihak pemerintah harus mensosialisasikan mengenai kurikulum baru ini dan melakukan persiapan yang matang. Selain itu, guru sebagai tombak utama penerapan kurikulum ini juga harus diberikan pola pendidikan dan latihan secara bertahap namun berkelanjutan. Dan itu aja untuk tentang kelebihan kekurangan kurikulum Merdeka. Dan tahap implementasi kurikulum Merdeka. Tahap implementasi kurikulum Merdeka ini bukanlah suatu ketetapan yang baku. Setiap sekolah dan atau pemerintahan daerah dapat mengembangkan tahapan implementasi sesuai dengan kondisi dan kekhasannya masing-masing. Tahapan implementasi kurikulum Merdeka ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap awal. Tahap awal menggunakan contoh alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek melalui platform Merdeka Mengajar. Yang kedua ada tahap berkembang. Tahap berkembang melakukan penyesuaian terhadap alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih didekatkan dengan konteks lokal satuan pendidikan. Yang ketiga ada tahap siap. Tahap siap melakukan perombakan terhadap alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik, enggan merubah urutan tujuan pembelajaran, menyesuaikan dengan konteks lokal serta penyelesaian lainnya. Yang keempat ada tahap mahir. Tahap mahir mengembangkan alur tujuan pembelajaran secara mandiri dengan merujuk pada capaian pembelajaran.
Koordinator kurikulum atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum di satuan pendidikan memimpin proses perancangan, memonitor, implementasi, dan memimpin proses pengembangan dan evaluasi alur tujuan pembelajaran, sehingga pengembangan alur tujuan pembelajaran menjadi bagian dari sistem perencanaan dan evaluasi kurikulum satuan pendidikan. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya Gatot Abito, NPM 20113500284 akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013 yang direvisi pada tahun 2018 ke kurikulum Merdeka. Oke, di sini perbandingan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka di bagian kerangka dasar. Yang pertama adalah pada bagian landasan utama, pada rancangan landasan utamanya di kurikulum 13 itu tujuan mengacu pada tujuan sistem pendidikan nasional, yang ada pada Undang-Undang Pendidikan. Yang kedua adalah standar nasional pendidikan. Ini masih juga mengacu pada Undang-Undang Pendidikan. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka, pada rancangan landasan utama dia mengacu kepada pertama tujuan sistem pendidikan nasional, yang kedua standar nasional pendidik, hampir sama dengan kurikulum 13, hanya dia ditambahkan yaitu pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Jadi menumbuhkan pada peserta didik itu profil pelajar Pancasila. Oke, berikutnya kompetensi yang dituju. Kompetensi yang dituju atau yang menjadi tujuan atau harapan dari peserta didik ketika dia bersekolah, dia mempunyai keahlian apa. Pada kurikulum 13, pada kompetensi dasar itu berupa lingkup atau cakupan dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti atau KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ini dibagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oke, pendidikan dasar hanya mengacu lingkup PAUD. Dasar menengahnya itu dari SD sampai SMK sederajat. Oke, pada PAUD capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan dari peserta didik, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi anak usia dini dalam nilai agama dan moral, perkembangan dan identitas diri, serta kompetensi literasi, numerasi, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Itu yang menjadi tujuan kompetensi dari kurikulum Merdeka pada level PAUD. Sedangkan untuk dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, SMK sederajat, capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Berikutnya, struktur kurikulum. Pada kurikulum 13, pada jenjang PAUD, jam pelajaran diatur 900 menit per minggu. Sedangkan jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat, jam pelajaran diatur per minggu. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pembelajaran. Itu pada kurikulum 13. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, pada jenjang PAUD, jam pelajaran diatur 900 menit per minggu, sama seperti kurikulum 13.
Jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat, jam pembelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Pada struktur kurikulum dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Dan yang kedua, itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk proyek penguatan profil Pancasila untuk jenjang SMK itu dibagi menjadi dua, yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Pembelajaran, pada bagian pembelajaran pada kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Ini salah satu metode pembelajaran yang mengedepankan penggunaan teknologi informatika. Pada kurikulum Merdeka, pada jenjang PAUD, satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai pendidikan pembelajaran sesuai dengan jenjangnya. Sedangkan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat, pada penguatan pembelajaran terdiferensi sesuai tahap capaian peserta didik. Yang kedua, paduan antara pembelajaran intrakurikuler itu sekitar 70% sampai 80% dari jam pelajaran dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20 sampai 30% dari jam pembelajaran. Selanjutnya pada penilaian, ini hal yang penting. Pada kurikulum 13 pada jenjang PAUD, catatan penilaian proses dan hasil belajar perkembangan anak didik dimasukkan ke dalam format rangkuman penilaian mingguan atau bulanan untuk dibuat kesimpulan sebagai dasar laporan pengembangan anak kepada orang tua. Sedangkan jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat, pertama, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Yang ketiga, penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kurikulum Merdeka, jenjang PAUD, pelaporan tertulis ke orang tua minimal 6 bulan sekali, yang berisi deskripsi kemajuan capaian pembelajaran anak dan laporan atau komunikasi lisan dengan orang tua dapat dilakukan kapan saja. Jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat, yang pertama, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Kedua, penguatan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil Pancasila. Yang ketiga, tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kesimpulannya, pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran disusun per fase, yaitu pada jenjang PAUD ini dinamakan fase fondasi. Yang SD sederajat itu dibagi menjadi 3. 1. Fase A, umumnya setara kelas 1 sampai kelas 2. 2. Fase B, umumnya setara kelas 3 sampai kelas 4. 3. Fase C, umumnya setara kelas 5 sampai kelas 6. Untuk jenjang SMP sederajat, dia masuk ke fase D, umumnya setara kelas 7 sampai kelas 9. Untuk jenjang SMA, SMK sederajat dibagi 2, yaitu yang pertama fase E, umumnya setara kelas 10, sedangkan fase F umumnya setara kelas 11 dan 12. Demikianlah penjelasan tentang pengembangan kurikulum 2013 revisi tahun 2018 ke kurikulum Merdeka. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Slide selanjutnya, problematika kurikulum Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar menjadi suatu kebijakan yang dianggap transformatif di dunia pendidikan. Tentu ada berbagai perubahan akan dirasakan oleh guru. Perubahan yang dirasakan guru ini menghadapkannya pada berbagai kendala yang perlu diatasi dengan baik. Pertama, penerapan. Kepala sekolah menjadi unsur pendukung dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kepala sekolah mengikutsertakan guru-guru yang terpilih untuk simulasi penerapan kurikulum Merdeka dalam pelaksanaannya.
masih dalam tahapan pembuatan RPP sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Pembuatan RPP terfokus pada capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan profil masing-masing siswa. Pembuatan silabus masih belum terlaksana dikarenakan tidak adanya panduan dalam pembuatannya. Jadi, dalam pembuatan RPP masih tanggung jawab masing-masing guru yang terpilih dalam simulasi penerapan kurikulum merdeka. Guru lain hanya membantu apabila terdapat kebingungan. Yang kedua ada pelaksana. Dalam pelaksanaan, para guru terpilih membuat suatu rancangan pembelajaran yang akan diberikan pada peserta didiknya, yang terdiri dari satu, pembelajaran dengan paradigma baru yang memfokuskan keaktifan pembelajaran peserta. Yang kedua, pemanfaatan capaian pembelajaran dengan menganalisis masing-masing capaian pembelajaran sehingga diperolehnya rumusan dalam mencapai target capaian pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan alur dalam tujuan pembelajaran yang terkandung dalam masing-masing capaian pembelajaran. Yang keempat, pemahaman materi pembelajaran yang sudah terdapat pada buku panduan mengajar kurikulum merdeka. Ada LDKS Maestro Kurikulum Merdeka, SD atau MI. Yang kelima, pemahaman dalam penguatan profil belajar Pancasila. Dan yang keenam, penyesuaian materi pembelajaran pada masing-masing peserta didik. Dan yang ketiga, evaluasi. Setiap hari setelah mengajar, para guru terpilih melanjutkan pekerjaannya di rumah guna merumuskan pembelajaran yang akan dilaksanakan keesokan harinya pada masing-masing bab pelajaran. Selain mempersiapkan untuk pembelajaran keesokan harinya, para guru juga menganalisis hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan setiap harinya, guna mengetahui problematika para peserta didik, sehingga dapat diperoleh solusi yang tepat sehingga tercapainya capaian pembelajaran. Pemantapan materi pada tiap bab pelajaran proyek belajar Pancasila masih harus lebih dahulu dievaluasi oleh guru pendidik guna menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik pada masing-masing peserta didik. Yang selanjutnya, dalam melaksanakan kurikulum merdeka secara maksimal dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sama seperti tadi. RPP poin penting pada rancangan RPP kurikulum merdeka antara lain yang pertama, profil siswa untuk menentukan pembelajaran sesuai dengan bakat minat gaya belajar bahkan keadaan sehari-hari masing-masing siswa. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, bukti dan asesmen peserta didik dalam melaksanakan materi pembelajaran yang menyertakan langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang keempat, strategi pembelajaran dalam menentukan pendekatan model dan metode pembelajaran. Yang kelima, cakupan kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, penilaian yang dilihat dari keaktifan siswa, kelengkapan identitas, foto kegiatan, ketepatan waktu mengumpulkan. Silabus sama seperti kurikulum 13, hanya saja terdapat perubahan mata pelajaran. Yang tadinya ada IPA dan IPS menjadi IPAS. Yang kedua ada PKN menjadi Pendidikan Pancasila. Yang kedua, pelaksanaan KBM. Pemetaan kebutuhan belajar murid dibagi lagi. Ada 3. Persiapan belajar murid, kesiapan belajar murid, minat belajar. Beberapa cara dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat belajar siswa, di antara lain adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan lain-lain. B. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. C. Mengkonsumsikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Profil belajar ini ditunjukkan untuk mengetahui lebih dalam identitas peserta didik, agar dapat mengetahui bakat minat dan gaya belajar yang disukai. Aspek penilaian, yang ketiga ya, aspek penilaian yang terakhir. Kurikulum Merdeka mengembangkan 3 komponen manusia, yaitu
Satu, komponen berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih pada setiap peserta didik. Yang kedua, komponen fisik untuk menghasilkan keterampilan masing-masing individu. Yang ketiga, komponen kolbu yang menunjukkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan keyakinan setiap peserta didik. Penilaian yang dilihat dari keaktifan siswa, bukti melaksanakan kegiatan, ketepatan waktu mengumpulkan, kemandirian, dan keaktifan. Kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum Merdeka melaksanakan penilaian berdasarkan fase, yaitu 1. Fase A setara dengan kelas 1 dan 2 SD, fase 2, yang kedua fase B setara dengan kelas 3 dan kelas 4 SD, yang ketiga fase C setara dengan kelas 5 dan kelas 6 SD. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, jika ada hal yang kurang jelas atau dimengerti, Anda dapat menuliskan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.